MS dan juga kepada Pak Nanda Saputra MPD, sekaligus kepada seluruh peserta workshop yang berbahagia. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan resmi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Ria Chandra Dewi, MPD. Beliau adalah Direktur Pelatihan dan Penerbitan Buku Asosiasi di KLPT sekaligus dosen Politeknik Baja Tegal. Kepada Ibu Dr. Ria, waktu dan layar kami persilakan. Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sambutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya sapa terlebih dahulu sebelum kita memasuki acara pada siang hari ini, pelatihan workshop pendampingan penulisan vocabter berbasis AI sampai terbit. Baik, yang saya hormati, Ketua Asosiasi DKLPT, Bapak Nanda Saputra MPD, sekaligus narasumber pada kegiatan workshop pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati, narasumber kita, Ibu Fitri Marisa Mkom Hedi. Kemudian yang saya hormati pula, Bapak Dr. Hayat SAP MSI selaku narasumber kita. Kemudian yang saya banggakan, peserta pelatihan pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kegiatan hari ini, mari kita semua ya, kami mengajak untuk para peserta untuk melihat dalam mengenai potensi tantangan dalam mengenai ya penulisan buku atau tantangan yang akan kita hadapi di perguruan tinggi. Karena di sini ya pendampingan untuk penulisan vocabter ini untuk memudahkan para akademisi untuk menulis buku ya bagaimana ketika kita menulis buku menggunakan AI ya tetapi tidak ya dengan konsep pemikiran yang istilahnya tidak orisinil atau original. Bapak Ibu peserta pelatihan diharapkan untuk pelatihan pada siang hari ini ya yaitu output dari pelatihan ini agar para peserta mampu menentukan ide dan gagasan utama, kemudian mampu menyusun kerangka naskah, kemudian mampu bagaimana cara menulis cepat dan efektif dengan bantuan AI, kemudian strategi revisi, penyuntingan dan penyempurnaan naskah, kemudian di sini juga kita akan dipandu bagaimana cara menerbitkan dan distribusi buku tentunya, alur proses dan tahapan naskah hingga diterbitkan. Semoga untuk pelatihan pada hari pertama ya berjalan lancar dengan hari berikutnya. Dimohon untuk peserta ya jangan absen ya pada pelatihan karena memang ini selalu berkaitan, berkorelasi agar nanti ketika kita menghasilkan output bukunya itu matang ya, tidak setengah-tengah. Baik, saya rasa seperti itu saja. Saya akan kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Hamisa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Ria Chandra Dewi yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya, yaitu kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai strategi revisi penyuntingan hingga alur proses naskah hingga diterbitkan. Materi ini akan dipaparkan oleh narasumber ahli kita, yaitu Dr. Bapak Hayat MSI. Beliau merupakan Direktur Unisma Press, Asesor BNSP, dan merupakan penulis produktif yang telah menelurkan 56 judul buku. Kepada Bapak Dr. Hayat, kami persilahkan.
Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya Dokter Hayat sedang mengalami sedikit kendala, jadi mohon kita tunggu barangkali 2 sampai 3 menit ke depan. Terima kasih atas kesabarannya. Baik, untuk Bapak Hayat, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya apakah kedengaran? Kedengaran Ya, Pak? kedengar, Pak. Jelas ya? Iya, kedengaran, Pak. Di telinga saya yang masih belum kedengaran. Baik, saya pakai ini aja. Baik, Bapak Ibu, eh, mohon maaf sebelumnya agak terlambat karena ada kesalahan teknis barusan. Kita nanti mungkin lebih banyak sharing ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wabarakatuh. menjelang sore, Bapak Ibu. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Walaupun di siang-siang ini jam rawan, biasanya jam-jam ngantuk habis makan siang, kemudian pas capek habis kerja sepagian, kemudian masih mendengarkan eh, diskusi tentang perbukuan. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk bisa terus belajar, produktif, untuk bisa terus menulis dan menerbitkan buku. Untuk tema hari ini kebetulan temanya berkaitan dengan penulisan book chapter dengan memanfaatkan artificial intelligence. Mungkin nanti saya lebih banyak mengaitkan eh, apa AI-nya dalam proses penulisan buku sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekkan. Saya menyusun materinya sudah berbasis praktik, mungkin nanti bisa langsung dipraktekkan nggih, di rumah atau Bapak Ibu sambil mengikuti diskusi sambil mempraktekkan juga boleh. Izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya langsung ambil di topik utamanya, penulisan book chapter berbasis AI. Jadi Bapak Ibu, untuk penggunaan AI atau pemanfaatan AI, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan nggak perlu takut karena Kementerian juga sudah mengeluarkan tentang standar etik dalam pemanfaatan atau penggunaan AI untuk penulisan karya ilmiah, termasuk untuk pembelajaran dan seterusnya. Sehingga untuk AI itu hari ini Bapak Ibu sudah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong, untuk memudahkan, untuk mempercepat proses penulisan, atau untuk membantu kita, atau bahkan bisa menjadi teman diskusi kita, bisa menjadi alat untuk mempermudah proses penyelesaian penulisan buku ataupun penulisan-penulisan yang lain. Karena kalau ngomongin tentang book chapter ini Bapak Ibu sebenarnya kan adalah buku yang ditulis oleh beberapa orang yang memiliki relevansi sub bagian pada topik-topik yang sudah ditentukan. Sehingga ada banyak penulis yang kemudian dikumpulkan jadi satu topik dengan pembagian topik-topik yang sudah dilakukan oleh editor. Sehingga mempermudah proses penerbitan atau proses penyelesaian penulisan buku tersebut. Kebetulan baru kemarin kami Unisma Press melakukan kegiatan call for book chapter Bapak Ibu dan alhamdulillah sudah selesai
pada bulan ini sedang proses cetak ini. Judul bukunya tentang metodologi penelitian ilmu administrasi publik. Kebetulan saya yang menghandle secara langsung karena book chapter itu tidak hanya sekedar tulisan-tulisan yang dikumpulkan jadi satu buku, kemudian diterbitkan, tetapi betul-betul dikelola dengan baik, ada editornya yang secara profesional misalnya. Kemudian penataan manajemen tulisan juga harus dilakukan secara maksimal. Sehingga buku yang dihadirkan, walaupun bentuk atau formatnya book chapter, tetapi buku itu juga sesuai dengan kebutuhan pembaca hari ini, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan kompetensi bidang bidang ilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika mau menulis book chapter, maka menulislah di book chapter yang memang bagus proses pengelolaannya, yang memang bagus tata manajemennya, kemudian transparansi dan akuntabel, serta buku yang dihadirkan itu betul-betul diproses secara baik, secara benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Saya seringkali menyampaikan beberapa materi tentang penulisan buku ajar, buku referensi maupun monografi, dan salah satunya juga terkait dengan book chapter. Bapak Ibu, bahwa penggunaan dan pemanfaatan AI dalam penulisan buku ilmiah yang dalam format book chapter ini sebenarnya adalah sangat penting sekali untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu tulisan kita. Tentu penggunaan AI yang kita buat itu harus dengan rasa penuh tanggung jawab, perlu didasarkan pada nilai-nilai akuntabilitas yang benar. Artinya Bapak Ibu, seluruh tools yang kita pakai dalam penulisan, salah satunya AI, apapun bentuk AI-nya, tentu dalam proses penulisan buku, book chapter, itu Bapak Ibu perlu dilakukan atau perlu dilaksanakan secara jujur. Sehingga misalnya ditulis di dalam disclaimer misalnya, atau ditulis di di nulismennya misalnya bahwa buku ini 20% ditulis menggunakan atau dibantu menggunakan AI misalnya. Itu bentuk pengakuan, bentuk transparansi, bentuk akuntabilitas kita terhadap pembaca terkait dengan tulisan yang kita tulis. Bapak Ibu di dalam book chapter itu, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara model penulisan dengan jenis buku. Kalau jenis buku itu ada tiga. Dalam ketentuan Permendikbudristek Dikti 22 tahun 2022, bahwa jenis buku itu dibagi menjadi tiga, termasuk di POPAK 2019, POPAK yang suplemen 2024, Permen Dikti Saintek 52, termasuk yang terakhir Kemendikti Saintek 39 tentang buku ilmiah itu mencakup tiga jenis buku. Yang pertama buku ajar, yang kedua buku referensi, yang ketiga monografi atau buku monograf. Untuk jenis-jenis buku ini Bapak Ibu, ini bisa ditulis dengan model penulisan book chapter. Model penulisan buku itu Bapak Ibu juga ada tiga. Ada model penulisan mandiri atau solo, ada model penulisan kolaborasi, berdua, bertiga, berempat, atau berlima. Atau ada model penulisan yang namanya book chapter, atau bunga rampai lah orang lain mengatakan bunga rampai, akademik. Itu model penulisan. Bapak Ibu kalau misalnya, Pak saya pengen nulis book chapter, tapi jenis bukunya bingung. Ya sesuaikan Bapak Ibu. Di dalam call for book chapter itu ada yang fokus ke penulisan jenis buku ajar, ada yang fokus ke penulisan jenis buku referensi, ada yang fokus ke jenis penulisan monografi.
Jadi perhatikan dulu jenis bukunya kalau Bapak Ibu ikut berkontribusi dalam penulisan book chapter. Jenis bukunya jenis buku apa? Tetapi hampir rata-rata kalau book chapter itu masuk atau lebih banyak penulisannya itu ke ranah buku referensi. Monografi ada tapi jarang. Buku ajar juga ada, tapi hanya sedikit. Rata-rata kalau buku ajar karena tim teaching, itu biasanya penulisannya kolaborasi atau mandiri. Kalau monografi karena sifatnya tunggal, biasanya sendiri dan seterusnya. Jadi tiga jenis buku itu Bapak Ibu yang biasa dilakukan dalam proses penulisan book chapter. Penulisan buku book chapter itu Bapak Ibu bisa menjadi bukti ilmiah bahwa hampir penulisan book chapter itu dibangun berdasarkan pada bukti penelitian dan data-data empiris. Jadi Bapak Ibu, artikel atau tulisan yang dikumpulkan menjadi satu, kemudian diterbitkan menjadi book chapter, itu biasanya berangkat dari hasil-hasil penelitian yang kemudian dikonversi menjadi artikel untuk book chapter. Kemudian yang kedua, penulisan book chapter itu Bapak Ibu menunjukkan objektivitasnya, bahwa penulisan buku itu harus bersifat objektif, tanpa bias atau agenda-agenda tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk peningkatan kapasitas pengajaran, sebagai preferensi bagi peneliti, bagi ahli, bagi para pemangku kebijakan dalam rangka mendorong penguatan kapasitas kebijakan publik yang profesional misalnya, dan seterusnya. Jadi harus objektif, bukan dengan agenda-agenda tertentu atau terselubung dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penulisannya sistematis. Biasanya untuk book chapter itu Bapak Ibu isinya itu sama dengan artikel ilmiah di jurnal, tapi pola penulisannya berbeda. Contoh misalnya judul, kemudian nama penulis, kemudian afiliasi, email, langsung ke poin A misalnya pendahuluan tanpa abstrak. Yang B isi sub A, sub B, kemudian yang C penutup. Yang terakhir daftar pustaka, paling akhir profil penulis. Itu biasanya pola penulisan book chapter. Jadi sistematikanya itu sistematika ilmiah. Nama judul, nama afiliasi, email, kemudian masuk ke bagian tulisan pokok. Bagian awal itu pendahuluan A, B itu bagian isi pertama, isi kedua, kemudian yang C terakhir penutup. Ditutup dengan daftar pustaka dan profil penulis yang disertai dengan foto biasanya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sebagai bagian dari kontribusi ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman ilmu pengetahuan. Banyak sekarang Bapak Ibu penerbit-penerbit baik penerbit swasta maupun penerbit-penerbit perguruan tinggi yang membuka call for book chapter. Silakan manfaatkan. Itu ruang belajar kita untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki menjadi lebih produktif. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti, ada ketentuan-ketentuannya, ada pedomannya, ada aturan mainnya, ada bentuk-bentuk lain yang harus dipatuhi. Tidak apa-apa, silakan. Itu menjadi bagian atau menjadi pintu bahwa kita bisa berkontribusi di ruang-ruang pengetahuan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontribusikan. Sehingga keberadaan kita itu Bapak Ibu bisa lebih bermanfaat. Tidak harus misalnya nulis mandiri, tidak harus nulis sendiri. Karena nulis buku itu capek Bapak Ibu. Nulis buku itu berat. Nulis buku itu tantangannya banyak. Karena standar minimal kan antara 100 sampai 200 halaman. Nulis 15 halaman saja ini setengah mati misalnya. Nulis 20 halaman saja itu butuh berbulan-bulan. Apalagi kalau nulis misalnya 100 halaman. Ini tantangan kita. Sebagai dosen, sebagai akademisi,
atau sebagai praktisi, sebagai ahli. Tentu Bapak Ibu, pengetahuan yang kita miliki itu jangan dibiarkan lepas begitu saja. Jangan tidak diikat dengan tulisan. Karena pikiran-pikiran kita ini akan semakin lemah Bapak Ibu. Pengetahuan yang kita miliki itu akan semakin hilang ditelan zaman, digerus dengan umur misalnya. Semuanya akan lupa dan akan kembali ke asal. Semuanya akan hilang begitu saja. Salah satu cara untuk mempermanenkan, mengabadikan pengetahuan atau mewariskan pengetahuan kita agar tidak hilang apa? Dengan cara dituliskannya. Kata Imam Syafi'i itu, ilmu itu seperti buruan. Maka cara mengikatnya adalah dengan cara menuliskannya. Agar bisa dinikmati oleh orang lain. Agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Agar bisa jadikan sebagai bentuk-bentuk yang berguna dari pikiran-pikiran, dari ide-ide, dari gagasan-gagasan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dalam penulisan book chapter itu penyajian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa Indonesia yang baik, yang benar, yang logis, yang bisa memberikan motivasi bagi banyak orang. Saya hanya ingin berpesan Bapak Ibu dalam menulis buku, tulislah dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Karena apa yang kita tuai dalam bentuk tulisan itu akan berkembang, akan tumbuh, akan menjadi sebuah pohon yang kelak akan kita panennya. Kalau kita nanam kebaikan, kalau kita nanam kemanfaatan, kalau kita nanam sesuatu yang bisa menjadikan orang lain terinspirasi, maka insya Allah kelak kita akan memaninya. Kalau toh bukan kita yang memaninya, maka anak cucu kita kelak yang akan menerimanya. Anak cucu kita kelak yang nanti akan mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu, kita tuai, kita tanam hari ini kebaikan-kebaikan pengetahuan itu dalam bentuk tulisan. Agar kelak bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah dengan menulis book chapter. Nah, apa hubungannya dengan AI misalnya? Bagaimana kalau nulis buku, book chapter dengan AI? Ini yang banyak diragukan Bapak Ibu. Ini yang banyak masih menjadi debatable ya. Masih menjadi perdebatan panjang. Ini yang kemudian masih terjadi ambiguitas misalnya. Perkembangan AI, platform-platform AI itu juga cukup berkembang dan bertumbuh banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan di apa dibagi sesuai dengan fungsinya. Oh, AI kalau pengen berdiskusi misalnya menggunakan AI ini. Oh, untuk menulis menggunakan AI ini. Oh, untuk nulis akademik menggunakan AI ini dan seterusnya. Banyak lah. Mungkin yang preferensi saya ada sekitar 30-an aplikasi AI yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah proses penyelesaian tugas-tugas ilmiah kita. Jadi keberadaan teknologi itu Bapak Ibu, kalau menurut saya secara pribadi, ini merupakan kesempatan dan peluang kita untuk menjadikan AI itu sebagai tools, sebagai alat, bukan sebagai eksekutor, bukan sebagai penentu, bukan sebagai penulis utama. Kita sebagai manusia yang memiliki ide dan gagasan tentu harus mengelola, mengintervensi posisi AI itu dalam memberikan informasi kepada kita. Jadi jangan manut wae. Jadi jangan ngikut aja. Tetapi harus dipastikan bahwa apa yang dihasilkan oleh AI itu jangan serta-merta langsung dipercaya. Tetapi dibaca kembali, dibaca ulang, disandingkan dengan teori-teori yang ada, dibandingkan dengan misalnya buku-buku yang lain, apakah betul yang disajikan AI itu seperti itu? Terutama berkaitan dengan data, perlu diverifikasi, perlu divalidasi untuk memastikan kebenaran-kebenaran yang disajikan oleh AI. AI itu kan mengambil datanya berbasis big data, Bapak Ibu.
Sehingga data apapun yang diminta oleh prompt itu disajikan sedemikian rupa. Dia tidak bisa mencerna dengan baik. Dia tidak bisa dia tidak bisa menganalisis secara rasional tentang apa yang menjadi perkembangan pemikiran tentang data dan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan AI ini sangat penting. Tetapi yang lebih penting dari keberadaan AI itu adalah kita mengintervensinya dalam proses penulisan book chapter. Jadi, AI itu penting sebagai asisten dalam penulisan Bapak Ibu, bukan pengganti. Tidak boleh misalnya kita diskusi, tolong dong berikan topik-topik terbaru hari ini yang sedang banyak dibicarakan orang misalnya. Tolong dong berikan judul-judul buku yang tidak banyak ditulis orang. AI akan menghadirkan itu semua. Tapi jangan lupa Bapak Ibu melakukan proses screening, melakukan proses penilaian, penelitian, sampai memutuskan bahwasanya tulisan topik atau judul yang Bapak Ibu putuskan itu adalah yang paling baik. Yang kedua, jadikan teman diskusi boleh. Minta tolong ke AI, berdiskusi dengan AI, dan seterusnya. Bahkan ada banyak guyonan itu di berbagai platform media sosial. Oh, ternyata AI tidak bisa menebak-nebak. AI ternyata tidak bisa berpikir gitu. AI ternyata tidak punya empati. Karena apa? Karena apa yang disajikan berbasis pada mesin. Jadi dia bisa diajak diskusi aja terkait dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang dimiliki oleh AI. Yang ketiga, Bapak Ibu, dengan AI maka efisiensi waktu dan produktivitas kita itu akan semakin meningkat. Yang awalnya kita mau mikir topik buku aja bingungnya minta ampun, harus ke sungai, harus bertapa misalnya, harus menyendiri, harus pergi jalan-jalan ke mall, baru dapat inspirasi. Harus menepi di pinggir laut misalnya. Harus ke gua, harus mencari sesuatu untuk bisa menghasilkan sebuah topik buku yang bagus. Sekarang sudah ada AI. Bapak Ibu tinggal diskusi aja dengan AI. Jadikan AI sebagai asisten Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan. Apakah semua yang diberikan oleh AI itu adalah salah? Tidak. Karena AI itu berbasis pada data yang tersimpan. Sehingga yang disajikan oleh AI itu bisa benar, bisa salah. Bahkan bisa 50-50. Bahkan bisa 75-25%. Tergantung dari data apa yang kita minta. Yang keempat, AI itu Bapak Ibu ternyata mampu mendobrak yang namanya writer's block. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kebuntuan dalam menulis buku, tanya sama AI. Ini gimana sih solusinya? Ini bagaimana cara melanjutkannya? Buatlah prompt begitu. Ini bagaimana mengembangkan tulisan. Ini bagaimana mengembangkan data menjadi sebuah tulisan yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Boleh, tidak dilarang Bapak Ibu. Yang dilarang itu kalau kita pasrah sepenuhnya AI yang nulis, kita hanya membuat prompt. Nah, yang kelima Bapak Ibu, AI itu juga mempermudah proses penyelesaian penulisan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nulis draft, untuk finalisasi draft, boleh minta tolong AI. Tolong dong tulisan ini sempurnakan. Bagaimana memfinalisasi tulisan ini agar memiliki nilai atau memiliki value, memiliki eh, apa ada nilai motivasi dan inspirasi di dalam buku. AI akan memberi itu. Jadi keberadaan AI itu Bapak Ibu sangat bermanfaat sekali untuk kita, untuk membantu kita dalam proses penyelesaian penulisan. Bapak Ibu, perkembangan AI itu hari ini cukup cepat lah. Mulai 2020, 2023 sudah mulai berkembang AI menulis artikel, AI menulis buku, AI mencari referensi. Bahkan hari ini 2026 Bapak Ibu, AI itu bisa menganalisis data mentah. AI itu bisa menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian. AI itu bisa memposisikan diri sebagai penulis yang profesional, standar penulisan di jurnal-jurnal internasional bereputasi.
Bahkan bisa menulis buku yang kelasnya bisa menjual gitu. Bahkan ada banyak di beberapa platform media sosial, orang nulis buku menggunakan AI penuh, kemudian dijual belikan. Padahal itu tulisannya AI. Orang membuat konten kreator, itu dari AI. Orang membuat video menggunakan AI. Orang membuat audiobook misalnya, itu juga menggunakan AI. Banyak sekali sekarang perkembangan platform-platform digital ini, maka kita jangan anti ya, jangan meniadakan. Jangan tidak percaya 100%, tetap manfaatkan sebaik-baiknya. Karena AI itu Bapak Ibu teknologi yang mendukung, mempermudah proses penulisan kita. Nah, ini eh, di panduan pembelajaran di perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek tahun 2024, saya lupa nomornya, tapi tulisannya panduan penggunaan Gen AI pada pembelajaran di perguruan tinggi pada Kementerian Pendidikan tahun 2024. Yang pertama, Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah integritas akademik. Kebetulan saya juga sebagai tim integritas di akademik kampus. Jadi sering banyak meneliti, menganalisis karya-karya ilmiah dosen. Jadi integritas akademik itu Bapak Ibu eh, kejujuran kejujuran kita sebagai akademisi dalam menghasilkan produk, menghasilkan karya ilmiah, menghasilkan buku, menghasilkan artikel. Jadi yang namanya integritas akademik itu Bapak Ibu tidak cukup hanya diberikan aturan secara eksternal, tetapi harus dibangun dalam perspektif kita sebagai diri kita, ke dalam gitu. Jadi ada beberapa kampus sekarang yang sudah membolehkan, bahkan membuat aturan mahasiswanya juga diperbolehkan menggunakan AI dalam tridharma perguruan tinggi, dalam pembelajaran, dalam penelitian, dalam pengabdian. Tetapi tetap harus dibangun berdasarkan nilai-nilai integritas akademik. Jadi bukan di-loss begitu saja. Aturan itu tetap mengikat pada prinsip-prinsip yang utama di dalam menghasilkan karya ilmiah itu. Salah satunya adalah memiliki integritas akademik atau menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran intelektual kita sebagai masyarakat ilmiah. Ini penting sekali. Yang kedua, Bapak Ibu, wajib diintervensi. Sekali lagi, apa yang diberikan oleh AI, kita wajib mengintervensi, wajib membaca kembali, wajib memastikan kembali, memverifikasi, memvalidasi, membandingkan, menyandingkan, menghadirkan teori-teori yang baru. Untuk apa? Untuk memastikan apa yang diberikan atau disajikan oleh AI ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar, terutama pada aspek etik. Ini perlunya kita mengintervensi Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, wajib bertanggung jawab terhadap seluruh konten, isi, substansi dari tulisan itu. Maka sebaiknya Bapak Ibu kalau nulis buku berbasis AI, berikan disclaimer di dalam buku atau dalam bentuk acknowledgement. Sampaikan bahwa buku ini ditulis menggunakan AI 20%, 15%, 30%. Tidak apa-apa. Dan itu diakui. Tidak usah malu, tidak usah izin. Enggak masalah. Itu sebagai batasan antara kita dengan AI. Oh ternyata kalau 20% ya sebagai alat, sebagai tool. Nah yang keempat Bapak Ibu, verifikasi semua output yang diberikan oleh AI. Terutama berkaitan dengan data. Berkaitan dengan fakta-fakta empirik. Jangan sampai AI menyajikan cerita-cerita fiksi dalam tulisan book chapter Bapak Ibu. Menghadirkan hasil-hasil penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai menghadirkan data-data angka yang keliru. Nah, ini pentingnya kita memvalidasi. Harus divalidasi. Empat hal ini Bapak Ibu yang akan menyelamatkan kita dari
hantu AI dalam proses penulisan book chapter. Bisa dipakai untuk tulisan-tulisan artikel ilmiah, tulisan buku-buku yang lain, tulisan buku mandiri, ataupun tulisan dengan bentuk kolaborasi. Karena sejatinya yang bertanggung jawab terhadap tulisan itu adalah penulisnya. Sekalipun menjadikan AI sebagai alat atau tools untuk membantu dalam proses penulisan buku. Karena Bapak Ibu, menulis buku itu bukan hanya sekedar selesai hari ini, tetapi menulislah dengan cara yang baik dan benar sehingga menghasilkan sebuah tulisan yang bermutu dan berkualitas. Tulisan yang bermutu dan berkualitas itu Bapak Ibu dinantikan oleh seluruh pembaca buku kita. Jadi jangan hanya sekedar nulis, jadi cetak, terbit, dikirimkan, bangga. Tapi tidak ada yang baca bukunya. Tidak ada yang beli bukunya. Tidak terdistribusi bukunya. Hanya ada di mejanya sendiri. Hanya ada di rak lemarinya sendiri. Tidak ada di perpustakaan A. Tidak ada di perpustakaan Perpusnas RI. Di perpustakaan daerah. Di perpustakaan kampus-kampus. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, nulis buku itu, terutama book chapter, yang merupakan sekumpulan dari tulisan-tulisan orang lain, maka pastikan harus menyajikan dengan tulisan yang berkualitas tinggi. Etika penulisannya Bapak Ibu dengan AI itu pastikan akurasi dan kualitasnya dalam penulisan buku ilmiah, terutama yang book chapter. Harus transparan dan terbuka, mengakui bahwasanya ini dari AI, terlindungi dari hak kekayaan intelektual, tidak melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh AI. Maka perlu diverifikasi, perlu divalidasi. Sumber-sumber rujukannya, data-data empiriknya, data-data angkanya, itu perlu secara khusus dipastikan bahwa itu sudah benar penyajiannya. Menghindari bias dan diskriminasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk AI itu kadang kala hanya menyajikan apa yang kita minta. Maka pastikan tulisan-tulisan yang diberikan oleh AI itu harus diintervensi. Kemudian menjaga keamanan dan privasi data yang digunakan dalam proses penulisan dengan AI. Ini juga menjadi penting. Harus tahu tentang ketentuan-ketentuan penulisan menggunakan AI. Sehingga perlindungan data itu menjadi satu hal yang mutlak untuk dijaga. Dan yang terakhir, harus punya tanggung jawab dan akuntabilitas. Kemudian prinsip dasar etikanya Bapak Ibu dalam penulisan book chapter. Yang pertama adalah jujur dengan menuliskan disclaimer tadi. Yang kedua Bapak Ibu harus objektif. Objektif itu Bapak Ibu jangan percaya secara 100% dengan AI. Tetap Bapak Ibu harus mengatur. Bapak Ibu harus mengelola. Bapak Ibu harus melakukan langkah-langkah komprehensif terhadap data tulisan yang diberikan oleh AI. Sehingga misalnya Bapak Ibu minta prompt tulisan pendahuluan dalam buku. Maka jangan lupa Bapak Ibu intervensi minimal menggunakan cara parafrase. 50% itu harus dibongkar. 50% itu harus disesuaikan, harus diseimbangkan dengan pikiran dan ide kita. Yang ketiga, berikan pengakuan bahwa AI itu memberikan kontribusi terhadap tulisan Bapak ini. Dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan dalam penulisan book chapter tersebut. Batasannya Bapak Ibu tentang penggunaan AI ini juga perlu dibatasi. Kita sendiri yang membatasi. Jadi kita sendiri yang harus membatasi AI itu. Jadi jangan menggunakan AI untuk secara keseluruhan. Penulisnya hanya menulis prompt. Itu hindari. Tetap intervensi.
sekali lagi minimal 50%. Apa yang disajikan oleh AI, Bapak Ibu intervensi minimal 50%. Yang kedua, interpretasikan data yang disajikan AI. Sandingkan, bandingkan, validasi, verifikasi, pastikan tidak ada kesalahan fatal dalam penyajian tulisan, terutama data-data yang diberikan AI. Deskripsikan kembali yang diberikan AI itu. Interpretasikan kembali yang disajikan oleh AI itu. Kembangkan kembali. Sajikan secara substansif. Tuangkan pikiran-pikiran kita. Masukkan teori-teori orang lain. Masukkan referensi-referensi pendukung. Memperkaya hazanah pengetahuan yang diberikan oleh AI itu Bapak Ibu bagus. Sehingga Bapak Ibu memiliki aspek objektivitas terhadap tulisan-tulisan yang disajikan oleh AI. Dan yang ketiga, kontribusi secara original melalui ide dan gagasan kita. Ini sangat penting di dalam menentukan tulisan yang akan kita hadirkan di dalam buku tersebut. Itu produk intelektual kita sebagai manusia, bukan produk mesin, bukan produk AI, tetapi bangunan yang kita lakukan dalam proses intervensi tadi itu menjadi bagian yang pokok di dalam pemanfaatan AI dalam penulisan book chapter. Tanggung jawab kepengarangannya Bapak Ibu bisa disajikan dalam checklist ini. Kontribusi konseptual signifikansi, ide dan gagasan utama dari buku itu, book chapter itu adalah dari kita. AI jadikan tempat diskusi, jadikan tempat untuk ngobrol. Tapi ide dan gagasannya dari kita. Jangan ke AI. Yang kedua, analisis dan interpretasi. AI hanya sebagai membantu mengembangkan menginternalisasi misalnya atau membangun pandangan yang berbeda, boleh. Tapi secara khusus kita sebagai manusia yang punya analisa dan interpretasi secara konten terhadap topik tersebut. AI bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu mengembangkan analisa kita atau interpretasi kita. Yang ketiga, penyusunan manuskrip atau penyusunan draft buku harus dilakukan oleh kita. AI hanya membantu secara teknis, membantu mengembangkan, membantu memberikan contoh-contoh konkret, memberikan analogi, memberikan penyajian yang menarik dan seterusnya. Secara teknis AI bisa membantu. Tapi manuskrip secara utuh dan substansi itu ada di kita. Yang keempat, finalisasi draft buku itu harus ada di manusia, bukan di AI. Oke. Finalisasi bukunya yang sudah Bapak Ibu tuangkan dalam tulisan tadi, itu harus difinalisasi kembali oleh kita. Dan yang keempat, tanggung jawab atas integritas itu ada di kita, bukan ada di AI. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI secara baik, secara benar, secara sehat, secara tepat, sehingga tidak menyalahgunakan pemanfaatan AI. Bagaimana cara memverifikasi data yang diberikan AI, tulisan yang diberikan AI, catatan-catatan yang disajikan AI? Yang pertama, Bapak Ibu, identifikasi klaim. Ini juga menjadi penting. Disclaimer tadi. Nanti silakan Bapak Ibu bisa dicek. Bisa dipastikan, diberikan tanda. Identifikasi klaim ini harus disandingkan dengan tulisan-tulisan yang relevan. Yang kedua, referensinya jangan lupa diperiksa kembali. Sudah benar enggak
Sudah tepat enggak referensinya? Sudah sesuai enggak dengan tulisannya? Yang ketiga, validasi dengan sumber independen, dengan data aslinya, dengan data yang benar. Benar enggak apa yang disajikan oleh AI ini dengan data yang saya miliki? Nah, yang keempat, jangan lupa dokumentasikan proses verifikasinya. Ini untuk memastikan bahwa nanti akan kelihatan dan tampak Bapak Ibu dalam penulisan book chapter itu tulisan saya ini hanya 5% deh yang dibantu oleh AI. Untuk pengutipan Bapak Ibu ini juga menjadi penting dalam penulisan book chapter di AI. Identifikasi sumbernya, format pengutipannya itu juga harus sesuai. Kemudian verifikasi sumbernya dan akses sumber aslinya juga harus dihadirkan. Jadi Bapak Ibu, kalau nulis book chapter, kemudian AI diminta untuk menyajikan referensinya, maka Bapak Ibu hasil yang diberikan oleh AI itu sajikan dengan referensi aslinya, dengan kutipan aslinya. Benar enggak yang disajikan AI ini? Karena kadangkala Bapak Ibu, banyak kesalahan-kesalahan yang diberikan oleh AI dalam menghadirkan kutipan, dalam menghadirkan referensi-referensi yang disajikan di dalam book chapternya. Termasuk keaslian karya atau originalitasnya. Ini harus juga dibangun berbasis pada konteks yang baik dan benar. Misalnya ketika Bapak Ibu mau nulis book chapter tahun ini, maka paling tidak originalitas dari sumber atau dari kontribusi Bapak Ibu harus dipastikan sesuai dengan relevansi yang ada hari ini. Mempertahankan identitas. Jadi karakter kita dalam tulisan book chapter itu harus tetap dijaga, harus tetap dibangun. Jangan sampai nanti tulisan Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan perspektif kita, tidak sama dengan pandangan-pandangan kita. Ini kok berbeda, ini bukan hayat ini. Oh, ini bukan saya ini. Sehingga Bapak Ibu bagaimana pemahaman-pemahaman kita, identitas-identitas kita itu harus melekat menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari tulisan yang dibantu oleh AI. Dan yang ketiga, jangan lupa membatasi penggunaan AI dengan batas-batas etika akademik yang tepat. Sehingga Bapak Ibu, penggunaan AI itu jangan sampai kebablasan. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai lebih banyak daripada pikiran originalitas kita. Kalau bisa seimbang. Paling dominan adalah originalitas dari pikiran-pikiran kita sendiri. Insya Allah kalau dibantu oleh AI, maka Bapak Ibu lebih mudah nyantol gitu. Oh, AI memberi ini, kita bisa menanggapi ini. Oh, AI misalnya menyajikan tentang data ini, kita bisa melanjutkan tulisan itu dengan pikiran-pikiran originalitas kita. Yang paling pokok bahwa Bapak Ibu, AI itu tidak bisa menggantikan proses berpikir kita sebagai manusia. AI itu hanya bisa membantu secara teknis penulisan atau tulisan dari buku kita. Periksa secara mandiri, mulai dari daftar Bapak Ibu cek. Nanti ada contohnya, ada checklist misalnya. Bapak Ibu nulis book chapter nih misalnya. Oh, pendahuluan AI-nya berapa persen? Aspek transparansinya gimana? Originalitasnya seperti apa? Karena ini nanti akan menjadi menjadi role model Bapak Ibu di dalam memanfaatkan AI, di dalam menggunakan AI. Harus bisa menahan, harus bisa mengevaluasi, harus bisa mengaudit secara mandiri terhadap penggunaan AI. Membatasi. Caranya ya kita mengaudit diri kita sendiri terhadap proses penulisan AI, terhadap book chapter yang sudah kita tulis. Jangan lupa harus disimpan dalam log interaksi dalam sistem AI. Ini nanti
akan tercatat semua. Nah, ini Bapak Ibu tantangannya. Jadi Bapak Ibu, penulisan book chapter dalam pemanfaatan AI itu hampir 75% orang khawatir terhadap originalitas dari tulisan-tulisan kita. 80% keterbatasan AI itu Bapak Ibu tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Itu AI. 70% AI itu Bapak Ibu bias data. Banyak data-data yang tidak valid, yang tidak murni. 60% terkait dengan keamanan data sensitif juga bisa dihadirkan oleh AI. Dan 80% Bapak Ibu, pemanfaatan AI itu minim pengawasan kita. Minim intervensi kita. Minim audit internal, audit mandiri kita. Karena kalau sudah jadi ya kita males, ya sudah diperbaiki dikit-dikit diserahkan. Ini yang paling penting. Sehingga tantangan ini Bapak Ibu kita tarik ke dalam diri kita semua. Karena AI itu ada di depan mata kita. Tergantung bagaimana kita mengontrolnya. Tergantung bagaimana kita mengendalikan. Tergantung bagaimana kita mengimplementasikan. Tergantung bagaimana kita melakukan. Mau berbuat curang, mau berbuat jujur, mau terbuka, mau bertanggung jawab misalnya. Dan seterusnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri secara mandiri, kita bisa mengaudit diri kita secara mandiri, maka AI itu hanya bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan teknis dalam penulisannya. Nah, ini contoh praktik singkatnya nggih Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Sudah saya tuliskan untuk contoh-contohnya termasuk promnya. Ada 5 komponen dalam praktek ini yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktekkan dalam menulis book chapter. Mulai dari merancang, merencanakan, sampai mengevaluasi tulisan. Yang pertama, merancang dan merencanakan konsep outline buku. Jadi Bapak Ibu, nulis buku itu harus sistematis, harus teratur, harus tertib. Nulis judulnya dulu, baru nulis outline-nya. Bapak Ibu silakan dipastikan. Untuk outline, ini butuh diskusi panjang dengan AI. Contoh misalnya ya, langkah 1, Bapak Ibu silakan buat prompt. Ini contoh prompt. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Ini contoh ya. Saya ingin menulis topiknya apa? Silakan topiknya ditulis. Untuk book chapter tentang ekonomi sirkular di Indonesia. Bantu saya mempersempit topik ini dan identifikasi 5 celah atau kebaharuan yang belum banyak dibahas dalam buku-buku yang ada. Sehingga Bapak Ibu, saya pengen menulis satu topik di dalam book chapter yang berjudul Ekonomi Sirkular di Indonesia yang tidak banyak ditulis oleh orang lain dalam buku-buku yang sudah ada. Sehingga sehingga tulisan-tulisan yang dihadirkan nanti oleh AI itu yang relevan, yang terbaru, yang memiliki pembeda atau novelty dari tulisan-tulisan yang lain. Sehingga berpotensi, berpeluang untuk bisa diterima naskah buku. Atau langkah yang kedua, setelah Bapak Ibu setelah selesai di langkah 1, Bapak Ibu baru masuk ke langkah 2. Berdasarkan topik teknik penginderaan jauh untuk pemantauan pencemaran air atau topik di atasnya itu. Setelah Bapak Ibu tahu outline-nya, maka Bapak Ibu persempit kembali. Buatkan outline lengkap untuk sebuah topik book chapter. Mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, termasuk subbab di dalamnya.
Yang ketiga Bapak Ibu, baru setelah outline-nya dihadirkan oleh AI, Bapak Ibu melakukan brainstorming pada subbab-subbab tertentu yang dianggap kurang relate, kurang menarik, kurang bagus, Bapak Ibu melakukan brainstorming dengan AI. Untuk subbab ini, apa saja poin-poin kunci yang harus dibahas? Berikan format bullet poinnya atau poin per poinnya. Atau silakan Bapak Ibu kembangkan. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu melakukan verifikasi terhadap topik-topik yang mau dimasukkan ke dalam subbab-subbab buku dengan cara mempersempit topiknya, kemudian meminta untuk diberikan nilai kebaharuannya. Setelah ketemu topik yang dipersempit dengan nilai kebaharuan tadi, baru Bapak Ibu meminta untuk membuatkan outline secara menyeluruh. Setelah diberikan outline secara menyeluruh, Bapak Ibu silakan bisa meminta poin-poin kunci atau subbab-subbab yang kurang relevan, yang belum jelas, yang belum tuntas kepada AI untuk diberikan poin-poin kuncinya. Subbab A, subbab B, subbab C, dan seterusnya. Nanti AI akan menghadirkan itu. Itu, oke. Kemudian masuk ke proses kedua. Teknik penulisan draft konten. Setelah outline jadi, Bapak Ibu masuk ke proses kedua, penulisan draft konten menggunakan AI. From outline to draft. Dari outline, Bapak Ibu masuk ke draft. Ini salah satu contoh, termasuk promnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa mengembangkan setiap subbab dari outline buku. Ini contoh promnya. Kembangkan subbab metode analisis data kualitatif. Studi kasus menjadi 500 kata. Sertakan contoh tabel dan penjelasannya, sertai juga infografis yang relevan. Jadi Bapak Ibu, untuk proses penulisan ini memang bertahap. Bertahap. Tidak semua langsung satu kali prompt langsung jadi. Tidak. Tapi bertahap per subbab kalau ada. Atau per subbab dengan pola prompt seperti ini. Jadi manfaatnya AI itu Bapak Ibu mulai dari menulis paragraf pembuka dan penutup yang kuat, merumuskan definisi atau istilah teknis, menggambarkan atau menggabungkan tulisan, menyajikan referensi dan pengutipan, membuat contoh studi kasus, analogi, menyajikan bentuk visual, gambar, infografis. Yang terakhir, menjaga konsistensi gaya penulisan. Saran saya, kalau menggunakan AI, jangan terputus-putus. Sekarang nulis bab 1, belum selesai, pindah besok. Besok memastikan bahwa itu akan terjadi yang namanya inkonsistensi. Nah, bagaimana cara menjaga originalitas dan nilai dan energi penulis menggunakan AI? Jangan hanya menyalin, tetapi gunakan apa yang disajikan AI itu Bapak Ibu sebagai bahan baku, sebagai modal penulisan. Lalu edit, tulis ulang, tambahkan pemikiran kritis Anda, intervensi, parafrase, tambahkan teorinya orang lain, tambahkan referensi yang lain, yang mendukung dan yang relevan, maka insya Allah tulisan Bapak Ibu akan semakin kaya, akan semakin luar biasa. Karena ini dalam rangka untuk menjaga objektivitas
dan originalitas dari tulisan kita. Penyuntingan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menulis draft buku dari outline AI, ditulis oleh AI, setelah selesai draftnya, Bapak Ibu masuk kembali pemanfaatan AI dalam proses penyuntingan, verifikasi, dan peningkatan naskah. Ini validasinya. Jadi Bapak Ibu verifikasi, validasi, dan finalisasi naskah dalam buku sebelum dikirim ke penerbit, Bapak Ibu lakukan penyuntingan bahasa dan gaya. Boleh juga menggunakan AI. Boleh menggunakan AI. Contoh promptnya, perbaiki kalimat ini agar lebih formal dan akademis. Sajikan dalam komunikasi yang mudah dipahami, khususnya untuk segmentasi pembaca mahasiswa. Berikan gambar-gambar yang relevan dengan topik ini. Itu disajikan, Bapak. Periksa tata bahasanya, ejaannya, tanda bacanya, validasi, verifikasi, finalisasi. Insya Allah menjadi tulisan yang epic. Cara verifikasi fakta dan data tulisan-tulisan AI. Penulis mutlak harus melakukan intervensi terhadap tulisan-tulisan AI. Menyandingkan dengan data-data faktual. Gunakan AI itu untuk merangkum, lalu cek, kemudian lihat sumber aslinya. Ini contoh prompt ya. Sebutkan 5 sumber terpercaya, jurnal dan laporan resmi untuk memverifikasi data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga nanti bisa disandingkan. Benar enggak apa yang disajikan oleh AI yang pertama. Kemudian memeriksa kejelasan dan alur logika juga menggunakan AI juga bisa. Ini contoh promptnya. Apakah penjelasan ini mudah dipahami atau tidak? Berikan saran untuk memperbaikinya. Silakan berkomunikasi, berdiskusi dengan AI untuk memutuskan apakah tulisan ini sudah menarik atau tidak. Sudah bagus atau tidak. Bapak Ibu, ini praktek langsungnya. Monggo nanti silakan bisa langsung dipraktekkan. Ini skenarionya. Sudah saya tuliskan skenario-skenarionya. Semoga nanti bisa menjadi proses memudahkan Bapak Ibu dalam menulis book chapter menggunakan AI. Mulai dari membuat topiknya, menyusun outline-nya, sampai validasi, verifikasi, dan finalisasi finalisasi tulisan. Ini skenario pertama, penyusunan buku dari pemikiran. Kemudian skenario kedua, Bapak Ibu yang punya tesis, punya skripsi, punya disertasi, punya hasil penelitian atau laporan penelitian juga bisa menggunakan AI sebagai alat untuk konversi menjadi buku referensi, menjadi buku monografi, menjadi artikel book chapter. Untuk ini Bapak Ibu tadi juga sudah saya diskusikan, jadi sudah saya sampaikan terkait dengan etika integritas penulisan book chapter. Mulai dari etikanya, transparansinya, jangan lupa juga cek plagiasinya, yang terakhir akuntabilitas sebagai penutup dalam penulisan draft buku Bapak Ibu harus bisa diukur, harus bisa dijadikan sebagai landasan penting sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan tulisan yang dihadirkan dari AI. Ini Bapak Ibu beberapa bank prompt yang mungkin bermanfaat. Saya sudah hadirkan beberapa prompt untuk penulisan book chapter, penulisan buku, termasuk beberapa aplikasi AI saya hadirkan di sini, di lampiran ini. Semoga bisa menjadi modal bagi Bapak Ibu yang bingung, Pak menggunakan AI apa ya? Pak, untuk nulis book chapter ini AI-nya yang mana yang paling efektif? Di situ sudah saya hadirkan, termasuk bentuk atau template checklist finalisasi naskah bukunya seperti apa. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan dalam memastikan dan menentukan. Ini contoh untuk penulisan buku referensi dan monografi itu pakai ChatGPT, pakai Cloud, pakai Microsoft Copilot, pakai Gemini dan seterusnya. Silakan bisa
baca di fungsi dan penjelasannya gitu. Termasuk konsensus misalnya untuk di penelitian khusus misalnya Bapak Ibu punya hibah, punya laporan penelitian misalnya. Nanti bisa dituliskan berdasarkan ini. Atau yang ini setelah bid misalnya juga bisa. Sudah saya hadirkan juga terkait dengan fungsinya sebagai apa. Ini juga sama, Jenny ini juga bisa dipakai Bapak Ibu untuk misalnya mencari referensi. Biasanya lebih kredibel ya, lebih baik daripada AI yang ini yang untuk mencari atau menjadi manajemen referensi. Itu ada dua yang saya rekomendasikan. Silakan nanti bisa dimanfaatkan termasuk sudah ada linknya. Ini bank promnya Bapak Ibu untuk penulisan buku. Bank prom ini beberapa prom yang memang sengaja saya kumpulkan beberapa referensi untuk mempermudah proses penulisan. Mulai dari menentukan topik, mencari kebaharuan, kemudian merumuskan judul. Ini prom untuk penyusunan outline, mendetailkan, menyusun, memastikan sistematikanya, koherensi antar bab, antar subbab. Ini bisa menggunakan prom ini untuk penyusunan outline di book chapter. Ini untuk pengembangan konten Bapak Ibu, untuk penulisan draft. Bapak Ibu bisa menggunakan prom ini. Menulis paragraf pembuka misalnya. Mengembangkan penjelasan konsep, Bapak Ibu bisa menggunakan prom-prom ini. Contoh misalnya jelaskan konsep titik-titik-titik dengan detail, sertakan definisinya menurut ahli, sejarah dan perkembangannya bla bla bla. Itu contoh gitu, Bang Prom. Kemudian membuat contoh studi kasus juga bisa. Dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Jadi setiap subbab Bapak Ibu bisa bangun dengan prom-prom ini tentu dengan pengembangan-pengembangan ya, ditambahkan. Bapak Ibu pengen apa? Bapak Ibu butuh yang bagaimana? Bapak Ibu butuh gambar misalnya, tambahkan diberikan gambar, diberikan infografis, visualisasi. Silakan. Tambahkan data-data tabel misalnya, silakan. Tambahkan. Tapi ini Bank Prom ini mempermudah kita dalam proses penyusunan buku mulai dari topik, outline sampai mengembangkan konten atau mengembangkan isi buku. Ini untuk pengembangan penyuntingan. Setelah draft jadi, Bapak Ibu silakan sunting ulang tulisan yang sudah dilahirkan atau jadi dari sunting menggunakan AI. Ini contoh promnya. Edit paragraf berikut untuk membuatnya lebih formal, akademis, dan mudah dipahami, dan seterusnya. Silakan nanti bisa ditempel. Bisa dimasukkan ke dalam bentuk lampiran. Ini prom untuk tinjauan teori atau mengembangkan terminologinya. Mulai dari meringkas paper, mencari literatur pendukung, atau membandingkan dengan referensi-referensi yang lain. Membandingkan dengan teori-teori yang lain. Membandingkan dengan temuan-temuan penelitian atau dengan buku-buku yang lain. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih paham mana yang lebih lebih sempurna, mana yang lebih baik dari beberapa perbandingan teori atau terminologi gitu. Nah, ini Bapak Ibu checklistnya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai menulis draft, setelah selesai melakukan finalisasi, jangan lupa Bapak Ibu lakukan checklist. Mulai dari konsistensi istilahnya. Apakah penggunaan istilah atau istilah teknis atau kunci sudah konsisten atau tidak, menggunakan AI, atau apakah format penulisan daftar pustaka sudah sama. Ini nanti dicek Bapak Ibu untuk memastikan bahwa draft book chapter Bapak Ibu sudah final, sudah sesuai dengan ketentuan dari penerbit. Kualitas bahasanya bagaimana? Apakah misalnya sudah dilakukan proofreading? Apakah alur logika antar paragrafnya nyambung? Antar subbabnya sama atau relevan? Atau secara etik misalnya, apakah semua konten yang dihasilkan AI telah disunting, diverifikasi, dan ditulis ulang dengan suara sendiri misalnya. Apakah naskah telah diperiksa plagiarismenya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, ada checklistnya yang harus
dipahami untuk memastikan bahwasanya draft naskah Bapak Ibu itu sudah sempurna. Draft naskah Bapak Ibu itu sudah baik, sudah sesuai dengan standar penulisan book chapter, sehingga tulisan Bapak Ibu itu bisa lebih lebih dekat dengan penulisnya, lebih baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hayat atas pemaparan yang sangat detail. Kami buka sesi diskusi singkat bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Baik, Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Bisa kita lanjutkan sesi diskusinya. Baik, sepertinya pemaparan dari, oh ini ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya, ketika dalam melakukan penulisan yang dibantu oleh AI, apakah ada standar AI yang digunakan? Baik, dipersilakan untuk Bapak Dr. Hayat untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi untuk standar AI-nya tidak ada, Pak. Menggunakan AI apa, menggunakan platform apa, dan bagaimana itu tidak ada standarnya, Pak. Yang penting yang di standar itu adalah hasil proses penggunaannya. Kalau platformnya, kalau aplikasinya nggak ada yang di standar, termasuk dari aturan Kementerian Dikti Saintek yang 2024 itu tidak mencakup tentang standar aplikasinya. Karena aplikasi itu Bapak Ibu teknologi yang terus berkembang, teknologi yang terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan dalam proses penulisan. Maka kalau standar AI itu tidak ada standar yang digunakan. Silakan bisa digunakan AI apa saja, yang penting proses penggunaannya itu yang harus diperhatikan. Gitu, Pak. Semoga bisa menjawab, ya, Pak Haris, ya. Izin bertanya, Pak. Bisa juga, Pak, untuk riset. Juga riset bisa, penulisan artikel ilmiah juga bisa.
ada beberapa fungsi AI yang di halaman terakhir itu sudah saya sertakan tentang fungsi dari masing-masing AI itu untuk artikel, untuk riset, untuk penulisan buku dan seterusnya. Itu oke? Tadi ada ibu yang ingin bertanya. Boleh Bu, silahkan. Izin bertanya Pak Hayat. Silakan Ibu. Eh, eh, Tadi saya lupa apa namanya disclaimer yang harus di apa namanya tulis ketika kita memanfaatkan AI itu apa ya? Ah, disclaimer itu seperti pemberitahuan, Bu. Jadi biasanya ada di halaman depan. Sebelum masuk ke Hmm? bab satu itu ada satu halaman, tulisannya disclaimer gitu aja. Di bawahnya tulis aja bahwa buku ini ditulis dari hasil Hmm. penelitian yang memanfaatkan AI Gemini misalnya, AI ChatGPT. 20% atau 3 produk dari buku yang kita hasilkan. Itu ditulis di Boleh enggak? masing-masing chapter atau nanti satu saja? Kalau misalnya di book chapter itu cukup nanti tekan satu halaman Oke. disclaimer atau di halaman pertama dibuat apa dibuat ditulis di catatan kaki Bu, dibuat catatan kaki di judul, dari judul itu dibuat catatan kaki di Hmm. halaman paling bawah itu disclaimer gitu bahwa topik ini ditulis menggunakan AI 20% atau 30%. Kalau yang per Hmm. artikel gitu. Tapi kalau buku-buku yang mandiri atau buku kolaborasi itu ditaruh di bagian awal buku. Tapi kalau book chapter silakan nanti ditulis di catatan kaki atau ditaruh di paling belakang sendiri, Bu. Oke. Nanti tentu harus eh, apa harus disesuaikan nanti eh, Ya. bentuknya atau tulisannya. Tiap-tiap orang yang menulis chapter itu kan mungkin menggunakan AI itu persentasenya kan lain-lain. Betul. Terus gimana Pak nulisnya? Monggo. eh, Maka tadi kan ada bentuk verifikasi, validasi. Oke. Kan saja, Nih. Bu. Nggak harus eh berkira ya. kira-kira berapa persen sih mengenai Untuk AI itu. penulisan book chapter, saya kemarin pernah ikuti workshop. Hmm. Kalau dia mau dijadikan buku referensi, kalau saya tanya ini sudah boleh belum ya? Kalau book chapter itu nanti mau dijadikan apa namanya buku referensi, katanya itu harus merujuk pada hasil-hasil penelitian kita atau hasil-hasil publikasi kita. Apakah betul begitu, Pak? Kalau ketentuan di POPAK nggak begitu, Bu. Mungkin pemaknaan, mungkin penafsiran yang kurang tepat ya. Jadi kalau di POPAK itu, buku referensi itu adalah buku yang topiknya itu satu bidang ilmu. Jadi tidak menunjukkan tentang wajib. Itu kan bentuknya wajib, gitu. Wajib. Saya Ya, juga pernah dia mendengar. bilang itu Ya, harus merujuk pada G. hasil-hasil penelitian kita atau publikasi kita kan G. gitu. Kan jadi berat, Pak. Itu pemaknaan yang kaku sih kalau menurut saya. Enggak sih, Bu. Kalau kalau saya gitu. Jadi memang berat banget kalau misalnya harus merujuk semua dari apa dari kalau belum punya penelitian apa nggak boleh misalnya nulis buku referensi. Itu makanya saya Nggih. sudah Atau kalau terlanjur dosen nulis buku, terus nggih, ternyata ada seperti itu kan dosen jadi, dah terus gimana nggih. gitu. Insya Allah aman kok, Bu. Jadi Oke, yang oke. dilihat itu Ya, adalah yang pertama buku referensi itu topik. Yang kedua sesuai dengan bidang ilmunya. ya satu bidang ilmu, Yang oke. nggih. Yang ketiga standar halaman. Yang keempat standar buku, Bu. Yang kelima ini kontennya. Kontennya bagus, menarik, sesuai dengan kebutuhan pembaca atau tidak. Jadi tidak harus misalnya merujuk ke penelitiannya sendiri gitu. Karena dalam penulisan buku referensi itu kan ada dua, Bu, sumbernya. Dari penelitian, ini yang masuk ke dalam kategori tadi. Yang kedua dari pemikiran. Kita boleh nulis buku referensi,
dari pemikiran-pemikiran kita, sumbernya dari mana? Dari beberapa sumber yang ada. Contoh nih saya bidang ilmunya adalah administrasi publik. Ranting ilmunya pelayanan publik. Saya pengen nulis buku tentang pengantar ilmu administrasi publik. Maka tidak perlu penelitian. Kalau saya mau nulis buku referensi tentang pengantar ilmu administrasi publik. Karena dosen baru, dosen pemula, dosen yang baru 2 tahun. Cukup nulis dari pemikiran kita, dari berbagai sumber. Kalau di dalam artikel itu namanya Systemic Literature Review. Jadi kita boleh nulis dari pemikiran, dari berbagai buku-buku yang kita miliki tentang administrasi publik itu apa saja. Masukkan saja pengetahuan, pemahaman, pengalaman, berbagai referensi-referensi yang mendukung. Jadi Oke, dua Pak. sumber Terima kasih. tulisan Ya. buku referensi, Bu. Itu, Ge. Semoga bisa menjawab, Ge. Ibu Nika, Ge. Ye, sudah Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian? Eh, Pak, izin mau bertanya, Mbak. Ya. Oh ya, selamat siang Bapak. Mau bertanya, kalau mungkin adakah aplikasi AI apa yang Bapak bisa sarankan kepada kami untuk memudahkan dalam penulisan buku ini, Pak? Misal kalau Gemini sama eh, apa ChatGPT kan sudah biasa, Pak. Mungkin ada aplikasi-aplikasi khusus yang mungkin memudahkan kami gitu, Pak. Terima kasih. Baik, di materi insya Allah sudah banyak, Ibu. Banyak. Kalau untuk buku-buku ilmiah, saya menyarankan konsensus. Atau kalau untuk bahan brainstorming misalnya, selain keduanya tadi, itu biasanya saya pakai DeepSeek. Atau untuk eh, untuk referensi-referensi, saya biasa menggunakan Jenny. Banyak di materi insya Allah ada Bu Rizky ya. Di materi itu lengkap sekali sesuai dengan fungsinya. Yang biasa saya pakai itu ChatGPT, Gemini, Jenny, Konsensus, kemudian DeepSeek, dan lain sebagainya. Dan sekarang juga sudah mulai banyak berkembang tentang aplikasi-aplikasi AI. Itu sih 5 itu saya biasanya menggabungkan. Jadi tidak tidak satu aplikasi. Kalau saya 5 itu minimal saya pakai untuk memaksimalkan eh, draft tulisan bukunya. Dia tidak menggunakan satu buku karena satu aplikasi karena setiap aplikasi itu punya keunggulan, punya kelemahan. Nah, kita manfaatkan keunggulan-keunggulannya. Kelemahannya kita tutupi dengan keunggulan aplikasi yang lain. Begitu juga seterusnya. Mengembangkan mengembangkan tulisan misalnya, saya biasanya menggunakan konsensus karena dia eh, cukup kredibel menurut saya ya untuk menghadirkan kebaharuan kebaharuan tulisan yang berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Jenny misalnya itu cukup menarik misalnya untuk menambahkan atau mengembangkan tulisan dengan eh, kutipan-kutipan yang lebih bagus ya. Atau ChatGPT misalnya untuk diskusi yang memang dia keluaran pertama cukup cukup banyak preferensinya untuk memperkaya pengetahuan kita tentang topik yang ingin kita tulis. Atau Gemini ya misalnya mau diminta untuk membuat infografis gitu, atau membuat visual-visual yang relevan dengan topik bukunya. Jadi usahakan jangan menggunakan satu aplikasi, minimal 2 atau 3, kalau bisa 5, untuk membangun keunggulan dari Sumber ChatGPT itu. Itu Bu Baik, Rizky ya. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Ada yang lain mungkin Ibu, Bapak, Ibu sekalian?
Baik, sepertinya pemaparan dari Bapak Dr. Hayat tadi sudah sangat komprehensif dan jelas, sehingga Bapak dan Ibu sudah memiliki gambaran untuk mulai menulis. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasnya hari ini. Saya Khamisah Maisarah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sehat semua. Semoga segera Terima kasih Bapak selesai, atas Ge. Terima Terima kasih, kasih Pak. Chapternya Bapak atas semangat. materinya Ya, yang luar sama-sama. biasa.